kecerdasanmu lebih lanjut? Siap untuk mengetahui profil hebatmu? Let's get it! Camera, rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, aku Erlis Nataniariani dari Universitas Negeri Malang, dari program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Di sini, aku akan menjelaskan dan juga menerangkan kepada kalian apa itu teori multiple intelligence guna memenuhi tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Rohmawati atau Bu Rara. Sebelum itu, kalian paham gak sih apa itu teori multiple intelligence? Jadi, sesuai dengan namanya, teori multiple intelligence yakni kecerdasan ganda, kecerdasan majemuk, kecerdasan yang lebih dari satu. Maksudnya gimana sih? Jadi, kecerdasan itu bukan hanya satu, melainkan banyak, beragam. Nah, jadi setiap orang itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Jadi kita intinya semua itu unik. Ada yang jago di satu bidang, ada yang jago di satu bidang. Jadi kecerdasan itu bukan fix dari kita lahir, tetapi kecerdasan itu bisa kita kembangin. Jadi kita bisa mengembangkan kecerdasan kita dengan cara terus belajar dan juga berlatih. Nah, itu dia mengenai teori multiple intelligence. Sudah siap untuk mengetahui profil kecerdasanmu lebih lanjut? Siap untuk mengetahui profil hebatmu? Let's get it! Halo Kak, permisi, maaf mengganggu waktunya. Boleh kenalin nama dan asal prodinya? Kenalin, namaku Neina dari program studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Nah, aku tadi lihat kakaknya lagi sibuk di depan laptop nih. Ya. BTW lagi ngerjain apa nih? Kebetulan ini aku lagi ngerjain bikin kumpulan-kumpulan puisi sih, Kak. Nah, berarti kamu suka ya membuat puisi gitu atau cerpen atau novel atau lainnya? Lumayan suka karena kan ini kan juga satu rumpun sama prodi aku ya yang masih berbau dengan sastra. Jadi aku kuliah di sini juga sesuai dengan minat aku. Nah, berarti kalau kamu biasanya suka-suka nulis-nulis puisi atau novel gitu, berarti kamu jago dong dalam merangkai kata-kata gitu? Lumayan, soalnya aku juga sering ikut lomba. Kemarin aku ikut lomba puisi sama lomba cerpen. Berarti kamu suka sama baca-baca gitu ya? By the way, kamu suka novel, berita, atau komik, atau lainnya nih? Aku lebih suka novel sih, karena itu kan kayak nyeritain drama gitu ya gitu. Terus kamu suka genre yang seperti apa nih? Atau yang romantis atau komedi gitu? Romance suka, sama aku lebih suka yang kayak plot twist gitu novelnya, kayak teka-teki gitu. Nah, berarti kalau kamu suka-suka baca gitu, pasti kamu ngerasa nggak sih pernah ada di posisi suka ngerangkai kata-kata gitu? Kayak merasa, wah aku jago banget nih ngerangkai kata-kata kayak gitu. Lumayan sih, kan bulan kemarin juga aku habis ikut lomba ya. Nah, itu lombanya lomba cipta baca puisi. Di situ aku nyiptain puisi lalu bacain puisi juga, dan alhamdulillahnya di situ aku dapet juara. Wah, misal nih Kak, di masa depan nanti kamu bakal dikasih kesempatan buat pidato di depan banyak orang. Kamu pengen nyampein pesan apa kepada orang-orang? Aku pengen nyampein kalau baca novel itu emang seseru itu. Kita tuh kayak bisa masuk ke dalam ceritanya itu. Kita juga bisa berimajinasi jadi tokoh utamanya gitu. Jadi membaca itu kayak sangat berguna banget, juga seseru itu membaca itu. Apalagi membaca novel ya. Jadi, kecerdasan linguistik itu seperti itu ya Sobat Cerdas. Sesuai dengan cerita yang kita dengar tadi, kecerdasan linguistik itu nggak cuma pinter soal ngomong atau nulis aja, tetapi bagaimana cara kita menikmati kata-kata, cara kita merangkai kata-kata menjadi suatu yang indah, dan pengen punya pesan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Jadi intinya kecerdasan linguistik itu nggak cuma jadi penulis atau jurnalis aja, tapi kita juga bisa mengekspresikan diri kita dengan baik, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Jadi jangan ragu untuk selalu berekspresi, berkomunikasi dengan orang lain. Siapa tahu kedepannya nanti kamu akan jadi penulis atau orang terkenal. Halo Kak, maaf mengganggu waktunya, boleh perkenalkan nama dan asal prodinya?
Perkenalkan, namaku Ananta Amalia dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Nah, aku lihat kakaknya nih lagi sibuk banget nih, lagi meta-metain di gambar gitu. Boleh tahu kesibukannya lagi apa, Kak? Ini lagi kerja sih, kayak kerja sampingan gitu. Boleh tahu ini kerja apa? Gambar apa ini? Gambar rumah tipe 67. Wah, berarti kakak suka gambar nih ya. Kalau kamu berarti suka gambar-gambar gini, berarti kamu suka ya sama kayak mecahin teka-teki atau mecahin masalah gitu yang rumit-rumit. Iya, suka. Nah, pernah nggak sih kamu dulu itu kayak mecahin masalah yang bikin kamu ngerasa puas banget? Pernah dulu waktu SMK kan dikasih tugas buat desain rumah tapi di lahan sempit. Nah, itu pusing banget ya. Lahan sempit tapi dihuni satu keluarga. Tapi pas nemu konsep yang pas, itu jadi lebih mudah. Terus pas presentasi ini juga dipuji sama guru, jadi bikin puas gitu. Berarti kamu suka dong mecahin masalah pakai strategi, terus suka ngitung-ngitung juga? Iya, suka-suka, karena kan itu juga berhubungan sama kerjaan. Oke, misal nih kamu di masa depan jadi ilmuwan atau jadi ahli matematika, kamu pengen membangun apa gitu? Pengennya sih nyelesain masalah kota yang makin padat ya, kayaknya kota Malang ini ya, buat rumah yang nyaman di tengah kota tapi tetap estetik gitu. Nah, kalau kamu suka gambar-gambar gini, berarti kamu langsung paham dong kalau lihat peta atau denah gitu, langsung paham arah letak lokasinya gitu. Iya sih, kadang kalau dikasih denah gitu langsung bisa bayangin bentuk ruangnya kayak gimana. Nah, waktu dulu pernah bikin desain yang keren banget gak? Atau pernah waktu SMK melakukan hal yang sampai sekarang terkenang gitu? Pernah sih, salah satunya bikin ruang kelas. Nah, aku di situ mainin warna, cahaya, jadi kayak lebih suasananya itu lebih hidup gitu. Terus pas dipresentasikan juga dipuji sama teman-teman, sama misal nih di masa depan nanti kamu jadi arsitektur atau desain terkenal gitu, kamu mau buat bangunan seperti apa gitu? pengennya sih bikin bangunan yang mengangkat budaya lokal tapi masih terkesan modern gitu. Nah, jadi itu dia antara kecerdasan logis matematis juga kecerdasan spasial. Mereka itu kecerdasan yang berkesinambungan, berinteraksi satu sama lain. Jadi ada saling melengkapi seperti itu. Jadi bagi kita yang suka memvisualisasikan sesuatu, menggambarkan sesuatu, mudah berimajinasi, juga suka menggambar atau memecahkan masalah, kecerdasan ini berarti ada pada diri kalian. Halo Kak, permisi, maaf mengganggu waktunya. Boleh kenalin nama dan asal prodinya? Kenalin, nama aku Ilham dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Nah, aku lihat kakaknya lagi jogging sore nih. BTW, kakaknya suka olahraga ya? Suka, Kak. Olahraga apa yang paling kakak sukai, paling kamu minati gitu? Kalau yang aku minati sih futsal sama sepak bola juga. Oke. Nah, pernah nggak sih waktu bermain olahraga atau melakukan sesuatu yang susah banget gitu? Pernah sih, Kak, kemarin pas di semester 2 itu kan ada mata kuliah renang. Nah itu awalnya aku gak bisa banget. Terus selama 1 semester itu aku maksimalin buat latihan dan akhirnya jadi bisa sih. Berarti sekarang jago renang dong? Ya bisa dong. Oke. Lebih suka belajar dengan gerak-gerak atau diem aja nih? Kalau aku sih suka sambil gerak ya, Kak. Soalnya lebih gampang nyantol aja sih kalau langsung dengan gerak atau praktek itu. Oke, berarti suka praktek langsung ya daripada teori-teori aja. Semisal nih kamu di masa depan jadi atlet terkenal, kamu pengen jadi ahli apa? Waduh, jadi atlet ya? Jadi atlet sepak bola mungkin ya? Mungkin kalau jadi atlet apa ya? Mungkin aku bakal nunjukin skill di lapangan gitu sih, biar beda dari yang lain, biar di notice orang-orang gitu sih. Oke. Nah, itu dia contoh dari kecerdasan kinestetik, yang mana kecerdasan ini nggak cuma buat jadi atlet, tetapi bisa untuk semua orang yang ingin tubuhnya sehat, pikirannya jernih, dan juga cara berkomunikasi dengan baik. Jadi semua orang bisa menggerakkan badannya dengan cara melakukan olahraga ringan, atau menari, atau hanya sekedar jalan-jalan di taman saja. Permisi, maaf mengganggu waktunya, boleh kenalin nama sama asal prodinya? Perkenalkan, nama aku Rita Ainul Suha dari Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah.
Nah, aku lihat tadi kakaknya lagi pakai headphone nih, lagi fokus banget. BTW kakak suka dengerin musik ya? Iya, aku suka banget dengerin musik. Nah, pasti kakaknya itu merasa ada perasaan kayak terhubung gitu nggak sih sama musik, kayak musik ini udah jadi jiwa aku banget nih. Iya, aku merasa musik itu aku tuh bisa terhubung banget sama musik karena gimana ya, kayak musik itu kalau kayak bisa ngertiin perasaan kita. Kalau misalnya kita lagi senang itu kan biasa kita dengerin musik yang santai gitu kan, bisa terhubung gitu kita perasaan kita sama musik. Nah, BTW nih kakak suka genre musik seperti apa nih? Kalau aku sih suka genre pop sih. Berarti kakaknya kalau suka dengerin musik biasanya suka nyanyi juga dong? Iya, aku suka nyanyi, tapi ya dibilang kalau suaraku bagus ya biasa aja. Tapi ini tuh bukan soal nyanyi, itu bukan soal tentang bagus apa enggak, tapi tentang cara kita menyampaikan perasaan di dalam lagu itu. Nah, misal nih kak ya, di masa depan kakak bakal jadi musisi terkenal gitu. Kakak pengen nyampein lagu kakak, lagu ciptaan kakak tentang pesan-pesan gimana? Kalau aku jadi musisi, aku pengen nyiptain lagu itu di mana lagu itu di dalamnya itu ada rasa biar orang-orang yang dengerin itu semangat dan mengertilah perasaan kita itu gimana. Dia contoh kecerdasan musikal. Jadi kecerdasan musikal ini beda dari yang lainnya ya. Jadi kecerdasan ini mungkin pasti semuanya itu suka mendengarkan musik, apalagi di negara Indonesia. Netizen Indonesia ini masuk ke dalam kategori nominasi pecinta dari berbagai kalangan genre, entah itu dari dangdut, koplo, atau bahkan K-pop, jazz, pop, rock and roll, bahkan yang lagi marak hari ini yakni sound horeg. Jadi contoh kecerdasan musikal itu mungkin kita semuanya dapat. Prodinya. Kenalin, nama aku Neina dari program studi pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Nah, aku lihat kakaknya lagi sibuk banget nih, lagi di depan Zoom. BTW kakaknya memakai juga seragam merah ya. Kebetulan ini aku lagi rapat organisasi sih kak. Ini juga baju organisasi, tadi juga habis ada acara. Biasanya kalau join organisasi gitu berarti mudah juga ya berbaur sama orang lain. Berarti kakaknya ini suka ya menyelesaikan masalah gitu sama orang lain, atau pernah menyelesaikan masalah atau urusan orang lain gitu? Kalau tentang berbaur itu gampang banget sih kalau menurut aku ya, tergantung orangnya juga. Terus kalau masalah itu kebetulan aku kan ini kan ikut organisasi juga, pastinya di situ kan juga ada beberapa kayak cekcok gitu kan. Nah itu biasanya aku juga kayak nengahin gitu loh, dan alhamdulillahnya bisa terselesaikan. Atau kerja bareng orang lain atau sendirian ya? Aku lebih suka kerja sama sih, soalnya kan kalau kerja sama kan tuh bareng-bareng ya, kita di situ kayak bertukar pikiran bareng. Jadi menurut aku kalau kerja sama itu ngerjain sesuatu tuh juga cepet selesainya gitu. Berarti lebih suka yang bekerja sama gitu ya, karena berbagi ide juga ya. Ini kamu nanti misal ada masalah gitu, kamu jadi penengah gitu, gimana solusi atau caranya? Kita harus itu sih ngelihat dari dua sisi. Jadi misal dari sisi A kita lihat pandangannya itu gimana, si B itu gimana. Nah abis itu kita pertemuin gitu, jadi diobrolin gimana nih masalahnya biar selesai gitu. Gampang aja sih. Kamu keren banget nih. Kalau gitu terima kasih ya, silakan dilanjut sama Zoomnya. Nah itu dia contoh dari kecerdasan interpersonal. Jadi kecerdasan ini nggak cuma buat orang-orang ekstrovert aja loh, tapi bisa buat semua orang, bisa untuk kita juga, terutama para kaum introvert nih. Jadi jangan ragu untuk mengekspresikan diri kalian, jangan ragu untuk berkomunikasi dengan orang lain, jangan ragu untuk memberikan pendapat kalian, dan jangan ragu untuk mengekspresikan kepada dunia bahwa kalian bisa. Nah, aku lihat kakaknya lagi sendirian aja nih di sini. BTW aku boleh nanya, ini agak pribadi tapi kalau kakak berkenan menjawab, gak apa-apa. Iya, boleh kak, boleh.
apa kakak sudah mengenal diri kakak lebih dalam? Maksudnya lebih kenal dengan diri sendiri seperti itu? Iya, kalau aku sih merasa lebih cukup kenal dengan diri aku sendiri. Kayak aku tahu aku kapan waktunya istirahat, kapan waktunya belajar, kapan waktunya tidur gitu. Pernah nggak sih kakak ini nyelesain masalah atau nyampein tujuan yang susah banget gitu? Pernah sih pas waktu kayak aku ngerjain tugas itu pas lagi banyak-banyaknya tugas dan ditambah lagi ada kegiatan organisasi. Di situ aku lagi bingung kalang kabut gitu loh Kak. Gimana cara nyelesainnya gitu. Terus aku buat rencana, aku buat jadwal itu aku nyelesain tugas-tugas itu aku jadwal gitu Kak. Yang mana dulu, yang mana duluan, yang mana yang entar-entaran gitu. Nah, tentunya dalam hidup kakak nih ya ada megang prinsip gitu ya, megang nilai-nilai. Nah, apa sih nilai-nilai yang kakak pegang teguh gitu? Buat aku sih nilai-nilai yang aku pegang itu kayak kejujuran dan konsisten. Karena kalau kejujuran itu kita tuh bisa dipercaya banyak orang gitu loh Kak. Terus yang kedua itu konsisten. Kalau konsisten itu masalah sekecil apapun itu bisa kita lalui kalau kita terus ngelakuin itu. Nah, misal nih Kak, di masa depan kamu dikasih kesempatan buat nulis buat diri kamu sendiri, nulis pesan buat diri kamu sendiri. Pesan apa yang pengen kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri? Kalau aku sih aku pengen nulis tetap semangat buat ngejar mimpi, terus jangan mudah menyerah dan tetap rendah hati, nggak boleh sombong gitu. Itu dia contoh dari kecerdasan intrapersonal yang mana kita tentu memiliki kemampuan ini. Kita mampu mengelola emosi dengan baik, memahami diri kita sendiri, bahkan kita dapat memecahkan masalah-masalah yang ada sesuai nilai-nilai. Kreasi. Nah, kelihatannya kakaknya nih suka sama hewan juga ya. Berarti kakaknya suka sama alam gitu ya? Bener. Terus biasanya tuh suka alam kemana nih? Kalau aku biasanya suka ke pantai sih Kak. Pernah nggak sih kamu ngerasa aman atau damai gitu waktu di pantai atau lagi di kebun gitu? Kalau itu pernah sih Kak. Soalnya kan aku suka ke pantai. Terus pas lagi suntuk-suntuknya itu kalau di pantai merasa tenang gitu, damai gitu. Oke, berarti kayak suka juga ya lihat sunset gitu ya? Iya Kak. Berarti kamu suka sama alam-alam gitu ya? Berarti suka berkebun juga gitu? Berkebun juga suka. Biasanya kalau di rumah sih bantu-bantu orang tua gitu ke kebun. Oke, udah. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Nah, buat kalian yang merasa memiliki kecerdasan ini, jangan ragu untuk terus mengembangkannya dengan belajar memahami alam, belajar memahami lingkungan, menjelajahi lingkungan, dan juga ikut berkontribusi dalam melestarikan lingkungan. Oke Sobat Cerdas, itu tadi obrolan seru kita dengan para narasumber hebat mengenai 8 teori menurut Howard Gardner. Semoga dengan obrolan-obrolan penting ini dapat membuat kalian paham mengenai 8 teori multiple intelligence dari Howard Gardner. Dan ingat, kalau kecerdasan itu nggak cuma soal pinter di sekolah, tetapi memahami tentang 8 kecerdasan ini. Dan ingat, semua orang memiliki kombinasi yang unik. Nah, aku ada saran nih buat kalian. Yang pertama, tentu kalian harus mengenali diri kalian terlebih dahulu. Coba deh kalian renungkan kecerdasan apa yang paling dominan dalam diri kamu. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk terus mengembangkan potensi kamu dimanapun dan kapanpun. Lalu yang ketiga, hargai perbedaan karena setiap orang tumbuh dengan individu yang berbeda. Yang terakhir, jangan lupa untuk belajar karena dunia memiliki hal-hal baru yang harus kita pelajari. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah lelah untuk belajar, karena dengan belajar kita dapat mengetahui hal-hal baru. Albert Einstein mengatakan, everyone is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. Saya, Eris Nataniariani, perwakilan dari kelompok 5, mengucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf apabila ada salah kata dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah menonton, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.